everyone, we are Putri yang bersekolah di SMP Negeri 1 Sampit from grade 9 to 7. Today, we will present tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang di Indonesia maupun ASEAN. Sebelum masuk lebih dalam, aku akan menjelaskan tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dulu nih. So, keunggulan adalah suatu kelebihan atau sesuatu yang belum tentu dimiliki oleh ruang lainnya, di mana kelebihan itu didapat dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan iptek. Lalu keterbatasan antar ruang. Keterbatasan antar ruang adalah sebuah kekurangan dari ruang itu sendiri, di mana didapat dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan iptek. Setelahnya, contoh keunggulan dan keterbatasan antar ruang di Indonesia akan dipaparkan oleh Regina. Now I am Regina Putri Ikhwan. My nickname is Regina. In here, I will memaparkan salah satu keunggulan dan keterbatasan antar ruang di Indonesia. Ternyata, Indonesia memiliki keunggulan dan keterbatasan tersendiri loh, yaitu 1. Memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan sumber daya Indonesia dapat digunakan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, serta proses ekspor dan impor yang mudah dalam perdagangan. 2. Keterbatasan yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya manusia yang kurang dapat bersaing, serta kurangnya teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan. Setelahnya, Talita akan memaparkan tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang di ASEAN. Di sini saya Talita akan memaparkan materi seperti yang Najwa beritahu sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah beberapa keunggulan dan keterbatasan negara-negara ASEAN yang berpengaruh di berbagai bidang. Keunggulan yang pertama, memiliki sektor agraris yang maju. Contohnya seperti hasil bumi yang melimpah, potensi tinggi industri pariwisata, beriklim tropis, memiliki bidang peternakan yang maju, memiliki curah hujan yang konstan atau stabil, memiliki potensi maritim yang tinggi dan maju. 2. Keterbatasan, contohnya seperti sumber daya manusia atau SDM yang masih rendah, teknologi masih rendah atau kurang canggih, masih memiliki pengaruh dari penjajahan masa lalu. Nah, jadi itulah beberapa keunggulan dan keterbatasan Indonesia dan negara-negara ASEAN. Lalu, Leo will explain tentang pemanfaatan lingkungan sekitar. Saya Leo Lanang Triatmo akan memaparkan tentang pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pemanfaatan lingkungan sekitar untuk bidang jasa dapat dilihat pemanfaatan lingkungan sebagai tempat wisata, baik wisata edukasi, wisata religi maupun rekreasi semata. Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai tempat wisata memberikan nilai tempat tambah bagi masyarakat sekitar, baik sebagai pengelola penyedia jasa lain seperti rumah singgah, rumah makan, ataupun penyewaan wahana. Apa saja hal yang harus dilakukan dalam pemanfaatan lingkungan sekitar? A. Menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip regenerasi. B. Mengambil segala bentuk potensi alam dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan untuk regenerasi mendatang. C. Memprioritaskan kebutuhan saat ini dengan mengambil keputusan terlebih dahulu. Setelahnya, Nelly akan memaparkan tentang manfaat perdagangan di Indonesia hingga ASEAN. Hello guys, I'm Nelly Maulida. Today I'm going to explain about manfaat perdagangan di Indonesia hingga ASEAN. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Ya jelas lah, ngapain kita kerja kalau semisal nggak ada untungnya? Ngapain capek-capek jualan kalau semisal rugi terus? Ya nggak? Yang kedua, konsumen dapat memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Contohnya kayak saling melengkapi gitu. Yang ketiga, kita bisa menjalin persahabatan antar negara melalui perdagangan antar negara dengan baik. Yang keempat, menyalurkan teknologi modern. Pastinya harus ada pelatihan, karena tidak semua orang bisa melakukan. Iksan akan memaparkan tentang manfaat perdagangan internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Arlonsi. Saya berasal dari Semarang 7. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam perdagangan. Manfaat perdagangan internasional sangat penting bagi peningkatan ekonomi suatu negara dan juga bagi konsumen. Salah satu manfaat perdagangan antar negara bagi konsumen adalah akses yang lebih luas kepada produk dan jasa yang beragam, yang dapat meningkatkan kualitas hidup konsumen. Apa saja sih manfaat perdagangan antar negara bagi konsumen? Selain memudahkan, perdagangan ini bermanfaat bagi konsumen, di antaranya pilihan lebih luas,
harga lebih terjangkau dan meminimalkan kerugian. Sedangkan manfaat perdagangan internasional bagi keprodusen dalam negeri yaitu kompetisi lebih ketat, meningkatkan pendapatan, dan serta memberikan bahan baku yang beragam. Lalu Fahri akan memaparkan tentang pengaruh interaksi antar ruang di bidang kebudayaan. Kami di sini saya akan menjelaskan pengaruh interaksi antar ruang di bidang kebudayaan. Interaksi antar ruang dapat terjadi secara tatap muka maupun virtual. Dalam bidang pendidikan dan komunikasi, interaksi antar ruang dapat terjadi lebih intensif. Kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya berbeda makin sering terjadi. Kemajuan pendidikan mendukung interaksi budaya secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dengan budayanya. Sementara itu, kemajuan komunikasi mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dapat dengan mudah disaksikan oleh masyarakat dengan daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian memengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Lalu, Alia akan memaparkan pengaruh interaksi antar ruang di bidang sosial. Dalam bidang sosial, beberapa pengaruhnya antara lain komunikasi dan konektivitas. Interaksi antar ruang memungkinkan konektivitas dan pertukaran informasi yang lebih cepat dan efisien, meningkatkan konektivitas antar individu dan kelompok yang terpisah secara geografis, mobilitas dan migrasi, kemudahan pergerakan orang, barang, dan ide antar wilayah dapat mendorong migrasi dan perubahan demografi, mempengaruhi struktur sosial dan dinamika masyarakat, pertukaran budaya, interaksi antar ruang, memfasilitasi pertukaran budaya, ide, dan gaya hidup yang dapat memperkaya keragaman budaya, namun juga berpotensi menimbulkan alkulturasi dan similasi. Dan terakhir, Ferdi akan menjelaskan apa itu pelaku ekonomi. Saya Ferdi, saya di sini akan memaparkan apa itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu 1. Rumah tangga konsumen, yang kedua perusahaan, ketiga pemerintah, dan yang keempat adalah luar negeri. Pelaku ekonomi tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian dalam negara sesuai dengan perannya masing-masing. Berikut adalah peran dari keempat pelaku ekonomi tersebut. Rumah tangga konsumen. Umumnya peran rumah tangga adalah menyediakan faktor produksi dan mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan mengkombinasikan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual untuk membayar upah, sewa, bunga, serta laba kepada rumah tangga. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah menyediakan barang, jasa publik, serta mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter, dan memungut pajak dari rumah tangga dan perusahaan. Yang keempat, luar negeri. Peran pelaku ekonomi luar negeri secara umum seperti kegiatan impor dan ekspor antar negara bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.